Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. update terbaru seputar Piala Dunia. Di sini ada komentar dari Coach Justin terkait Indonesia gantikan Irak di playoff ditertawakan oleh publik Irak. Wah, gimana nih, Sen? Jadi bener ya seperti kata gua. Jadi adanya ini ya pemberitaan mengenai Prabowo yang ingin menengahi konflik antara Iran dan juga Amerika. Sepertinya memang benar Prabowo itu meminta imbalan agar Iya. menggantikan Iran di Piala Dunia. Piala Dunia. Sepertinya, dan hal ini juga kan disoroti oleh banyak sekali pandit-pandit sepak bola Indonesia termasuk Koci ya. Kalau Koci itu lebih lebih masuk logika. Jadi kalau misalkan Iran dicoret, otomatis harus ada tim pengganti. Ya kalau misalkan ada tim pengganti itu playoff lagi. Jadi tim-tim yang sebelumnya pernah bermain di playoff AFC Iya, itu betul. harus diulang untuk menggantikan Iran di Piala Dunia gitu. Dan komentar ini itu ditanggapi oleh netizen dari Irak ya. Iya, dari Irak sendiri ya, banyak yang menertawakan ya mungkin ya. Tapi Iya. kalau menurut lo kenapa nih dapat reaksi seperti ini dari Irak, Sen? Ya karena ya lucu aja ya, lucu soalnya kan wajar ditertawakan karena memang Indonesia itu terkenal, apalagi di Asia ya, terkenal banget, ngebet banget masuk ke Piala Dunia. Iya, Jadi kan betul. mungkin saja dari publik Irak itu berpikir ini Indonesia ini melakukan segala cara untuk masuk ke Piala Dunia gitu. Kalaupun memang masuk ya itu tetap tidak resmi lah. Secara apa ya? Secara ya tetap tidak resmi karena menggantikan negara yang tiba-tiba dicoret. Sedangkan kalau misalkan mau fair ya tetap Iran yang harus ada di Piala Dunia gitu. Ya dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 kan ini sangat sangat aneh ya. Karena apa yang terjadi di dunia sekarang, keributan dan juga peperangan ini kan tidak ada kaitannya dengan sepak bola gitu. Tapi kok berdampaknya ke sepak bola. Kalau misalkan Iran harus diganti dengan negara yang lain itu kurang fair. Bener. Tapi kalau menurut gue mah kenapa mendapat respon seperti ini dari publik Irak ya? Karena menurut gue sih ini miris banget ya. Ibaratnya seperti yang kita tahu perang ini kan melibatkan Iran melawan Amerika dan juga Israel ya. Dimana Iran ini kan negara Muslim, Sen. Termasuk Indonesia kan negara dengan populasi umat Muslim terbanyak juga ya. Kita kan ngelihatnya miris gitu ketika Iran sedang berperang, apalagi tetangga-tetangganya kayak nggak peduli ya, malah Arab Saudi sendiri kan justru membela lebih pro ke Amerika. Ini kan miris banget. Kenapa kok tidak sesama negara Muslim saling mendukung, bahkan malah mendukung negara lain. Nah, konteks dari timnas Indonesia ini kalau menurut gue mah sangat memilukan dari sisi kemanusiaannya ya. Seharusnya di momen perang, perang itu kan melibatkan nyawa jutaan umat manusia ya kan ibaratnya kan. Kenapa kok tidak lebih ke simpati kepada perangnya sendiri, tapi malah mencoba untuk mengambil kesempatan celah supaya bisa tetap ikut Piala Dunia. Jadi yang ditertawakan mungkin ya, kok bisa gitu kan? Piala Dunia di atas nyawa umat manusia kan Iya, mirisnya ya seperti itu itu kan kan. seperti yang tadi gue bilang. Jadi netizen dari ini tuh salah, bukan Iran ya. Jadi publiknya Iran itu ya berpikir gitu, kok Indonesia sampai menghalalkan segala cara untuk masuk ke Piala Dunia, sedangkan di berbagai negara yang sudah pasti mengikuti Piala Dunia nanti banyak yang menyuarakan untuk memboikot Piala Dunia atau mengundur gitu. Iya Banyak betul. sekali. Tapi kok Indonesia ada kesempatan mau masuk, jadi ya menghalalkan segala cara. Jadi kan lebih mengutamakan masuk ke Piala Dunia daripada yang lainnya, termasuk dari perang ini gitu. Kalau misalkan kita harus berbicara ya jangan harus milih Iran atau Amerika ya. Bukan menurut gua untuk orang Indonesia sendiri mending jangan pilih dua-duanya, karena menurut gue dua-duanya juga sama-sama salah gitu. Walaupun ya perang itu menurut gue tidak ada yang benar atau salah, semuanya salah Semuanya kalau salah perang. ibaratnya sama-sama ego juga ya. Iya, Ibaratnya. cuman kan yang sangat disayangkan Irannya milih damai, diem tahu-tahu dibom sama Iya, itu Amerika dia. kan gitu. Yang jadi bingungnya kan gitu. Untuk komentar Koci sendiri, kalau Koci kan pasti berpikirnya Piala Dunia itu tetap harus ada gitu. Makanya dia berpikir waduh playoff ini harus segera dijalankan untuk mengganti Iran, karena Iran kan menurut Trump ya Trump pengennya dicoret ya, walaupun belum ada keputusan dari FIFA itu sendiri gitu. Sedangkan kan Presiden FIFA juga mengatakan jika mereka
tidak akan membanned negara untuk Piala walaupun ada konflik dan juga segala macam di tahun ini katanya. Oh, ibaratnya kalau dari Presiden FIFA tidak ada membanned ibaratnya ya, tetapi itu kan balik lagi ke keputusan negaranya. Apalagi kan kayak Iran sendiri kan itu statement dari negaranya sendiri aslinya. Iya, Ibaratnya untuk mengundurkan diri ya. ibaratnya jika perang ini tetap berlanjut ya bahkan dari para pemainnya juga kan dia lebih mementingkan nasionalisme ke simpati negaranya Iya, sendiri bahkan daripada salah ajang satu sepak bola ya. pemain bintangnya Iran ya, Mehdi Taremi yang Mhm. pernah berseragam Inter Milan ya, dia kan lebih memilih pulang untuk wajib militer kan Iya sekarang betul. Taremi meninggalkan karirnya di Eropa gitu, pulang Mhm, mhm. pulang ke negaranya untuk membela negaranya gitu. Betul. Kalau menurut gue sih ya memang FIFA kan tidak membanned dan pada saat itu kan ramenya kan memang standar ganda ya. Iya. Kalau membenci band-band kemarin kenapa ngeban Rusia Iya, gitu iya kan itu itu kan dia. jadi standar ganda juga dan kemudian Betul. menurut gua nggak usah anti band mending banned aja Mhm, mhm, itu mhm. kalau mau adil Iran sama Amerika dua-duanya di Iya ban harusnya. Soalnya itu kalau yang di-ban cuma Iran ya jadi berat sebelah ya. Karena iya yang konflik kan emang Amerika sama iya Irannya. ya gitu kan itu juga kan pasif agresif dari presiden FIFA juga kita anti ban ya supaya tidak didesak untuk ngeban Amerika Amerika kan gitu betul. jadi Amerika nyerang FIFA tidak memutuskan untuk memban satu negara ya FIFA tuh tinggal nunggu siapa yang nyerah duluan pasti juga mengundurkan diri kan Ah iya seperti itu itu kan dia. pikirnya kan Nah, tapi ibaratnya gue menanggapi Koci ya mungkin Koci sebagai pengamat sepak bola ya cukup wise juga ya bahwa ketika ada satu slot yang kosong sebelum pegelarannya mulai dekat ya kan harus diisi juga. Entah itu dari playoff ulang atau segala macam itu kan realistis ya maksudnya ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu kan ibaratnya kita kan perang ya di ajang deket dengan Piala Dunia. Kenapa kok entah dari FIFA, entah dari pihak tuan rumah Amerikanya, kenapa tidak melakukan negosiasi untuk seenggaknya genjatan senjata lah. Kalau memang tidak bisa menghentikan perang secara total, ya minimal ada delegasi untuk genjatan senjata dulu sampai Piala Dunia ya. Siapa tahu justru Piala Dunia yang akan menjadi solusi supaya perang ini akhirnya berakhir kan. Kenapa tetap terus memanas gitu kan ya ibaratnya. gua kan udah bahas ya jadi pasti ada kan gencatan senjata Mm-mm. pas nanti Piala Dunia mau digelar Iya. karena itu strateginya Trump Mm-mm. tuh ingin mendapat perhatian tuh kan gue lebih mementingkan semuanya gencatan senjata dulu dan dia kan benar-benar ngarah Nobel perdamaian gitu ya jadi memanfaatkan momen Piala Dunia yang dimana Mm-mm. diselenggarakan di Amerika Serikat pasti akan ada gencatan senjata ya pas nanti Piala Dunia berlangsung gitu jadi Trump tuh Mm-mm. ingin menjadi sorotan kembali. Wah, berarti setuju juga nih. Apalagi seperti yang kita lihat kemarin kan dari Inter Miami ya Lionel Messi kan datang ke White House ke Gedung Putih. Itu kan tujuannya emang seremonial, tradisi kan siapa Hmm, yang juara MLS ya diundang ke Istana Presiden gitu kan. hmm, Tetapi kan itu di live streaming Sen sama pihak media White House-nya sendiri itu kan live streaming ditonton jutaan orang. Nah, Trump ini ibaratnya memanfaatkan tradisi itu malah justru ketika sedang live bersama skuad Inter Miami dia malah deklarasi perang juga. Berarti kan iya, emang nyari atensi dari bola juga ya. Ya iya, berikut Piala iya Dunia. kan bahkan dari pihak Inter Miami ya Mascherano sendiri ya Speak dia up ya. berpikir kan sebelumnya kalau misalkan acara undangan ini ngobrolin sepak Sepak bola bola gitu bukan yang lain pas ya ada ibaratnya. ketika mereka sampai kok ngomonginnya yang lain ini Mm-mm. apalagi ngomongin masalah perang Masalah perang. ini kan parah banget tapi menurut gua mau kalau dari Amerika ya walaupun memang FIFA itu kan federasi apa ya individu ya bukan bukan perwakilan dari satu negara gitu tetap Iya. pasti tunduk ke Amerika gitu mau Mm-mm. mau nggak mau meskipun banyak sekali negara yang mundur pasti tetap akan dilaksanakan oleh FIFA dan Mm-mm. juga Amerika itu sendiri gitu ini Betul. pasti banget karena memang ya gitu menurut gue ini strategi kampanye politiknya Trump aja jadi Mm-mm. perang nanti pas Piala Dunia dia mendeklarasikan jika ada gencatan senjata dan pada Mm-mm. saat itu dia seakan-akan mendapatkan atensi sebagai orang yang bisa mendamaikan dunia padahal dia yang mulai kan dia kan ngincer Nobel perdamaian gitu jadi Iya. nanti ketika dia ngumumin gencatan senjata itu ya bisa jadi ketika openingnya nanti apa Piala Dunia Iya benar pada ya. situ ketika banyak sekali orang yang lebih banyak lagi melihat gitu deh Betul. kemarin juga kan apa ya termasuk ketika Inter Miami itu di apa ya dipolitisasi kan Iya itu dipolitisasi termasuk ya. memanfaatkan keadaan tersebut gitu kemudian Mm-mm. Trump kan sebelum
sama Inter Miami juga kan melakukan hal yang sama ketika mengundang Ronaldo ketika Iya. acara Super Bowl gitu. Dia kan seperti itu. Udah ketebak pasti Piala Dunia itu jadi ajang kampanye dia. Kampanye untuk periode berikutnya ya. Udah Iya. siap-siap kayak meningkatkan elektabilitas Trump Iya, sendiri ya. iya, apalagi Trump tuh kan masih bisa ya nyalon untuk Masih karena ini kan karena kan periode pertama, iya. dijeda oleh Joe Biden kan, jadi bisa nyalon lagi untuk ke depannya gitu. Ini parah banget. Tapi kan seperti yang kita tahu kalau Amerika tuh memang seperti ini ya, sering banget ngituin perang gitu. Tapi yang paling parah tuh ya dekat di Piala Dunia, di mana Piala Dunianya itu di Amerika nantinya. Iya, itu dia ibaratnya. Berarti ini emang benar-benar politiknya Trump ini masterpiece banget biasanya, meskipun ya licik juga ya. Iya, Ibaratnya yang ya. ditakutkan itu ketika Piala Dunia benar-benar tidak diundur sama sekali dan tetap berjalan gitu. Ini kan perasaan dari para supporter ini pasti aneh banget. Nonton Iya. Piala Dunia tuh aneh banget gitu. Karena euforianya bukan senang ya, bukan bahagia ya, tetapi dari panik gitu ya, Sen ya. Iya, mungkin ya mereka juga terasa ya terancam nanti takutnya Iya, kan. pasti terancam. Harusnya kan di ajang Piala Dunia itu ini ya Pesta lah ya mempersatukan ibaratnya ya. kita gitu. Ini Mempersatukan. masih ada perang dan juga segala macam. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya karena ini adalah episode spesial Piala Dunia ya. Ini kita lanjut ke berita selanjutnya di mana Spanyol tarik diri dari Piala Dunia 2026, ketegangan diplomatik jadi penyebabnya. Wah, ini udah mulai ada yang mulai ambil tindakan ya dari beberapa Iya. negara partisipan ya. Sen? Jadi salah satu alasan mengapa Spanyol mengundurkan diri itu bukan intinya bukan karena Amerika dan juga Iran yang sedang berperang sekarang, itu karena dari pihak Spanyol itu menolak jika pangkalan militernya digunakan oleh Amerika kan. Kalau Inggris, Prancis kan mereka menerima. Kalau Spanyol itu menolak. Nah, setelah menolak, Trump itu ngejelek-jelekin Spanyol. Oh, Jadi iya. pihak PSSI-nya Spanyol itu tidak terima dan ingin menarik diri atau mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 gitu. Ini kalau misalkan Spanyol mengundurkan diri ya mending dibatalin aja Piala Dunia 2026-nya. Pasti. Kita mau nonton apa aja. Ya ibaratnya pasti ini juga awal kan ketika ada salah satu negara yang berani seperti Spanyol, itu kan pasti negara-negara lain yang memiliki keluhan yang sama ya, kayak nggak sepenuh hati untuk ngikutin Piala Dunia tahun ini ya pasti ikutan juga Sen kayaknya. Iya ya, walaupun nggak ikutan, misalkan Spanyol sendirian lah yang jadi ngundurin diri gitu. Kalau Iran kayaknya pasti kan, terus ada dari raksasanya Spanyol yang ngundurin diri, mau tetap terus berjalan dan juga diadakan, misalnya Spanyol mengundurkan diri, terus playoff lagi, milih lagi dan udah 48 negara nih, terus langsung gitu Piala Dunia tetap dijalankan. Itu siapapun juaranya itu nggak bakal valid. Iya benar, kayak iya sih benar ya. Karena ya dengar-dengar selain Spanyol juga ada Brazil yang menyatakan hal yang sama apa segala macam ya. Mungkin ini supaya segera mendapatkan titik tengah ya dari FIFA sama Amerika dan juga pihak Irannya sendiri ya Sen ya. Iya, dan tidak hanya dari negaranya saja ya, bahkan sekarang beberapa pemain profesional di Eropa itu sudah speak up, seperti salah satunya adalah Richarlison ya, yang katanya memboikot Piala Dunia 2026 jika perang antara Amerika dan juga Iran ini masih berlangsung. Ya kita juga nggak tahu ya Richarlison masuk skuad atau enggak Iya gitu. benar. Yang sangat disayangkan. Kalau masalah Brazil memboikot kan itu gara-gara paspor dari Brazil itu ditolak sama Amerika. Jadi warga Brazil itu tidak diperbolehkan masuk ke Amerika. Berarti nggak bisa ngedukung Brazil di Piala Dunia ya. Itulah masalahnya, kalau misalkan diboikot semua nanti pendukungnya supporternya siapa kan bingung. Benar. Jadi emang jadi kasusnya kayak kalau dulu kan gue masih ingat banget ya, ketika banyak penolakan terhadap Israel ketika dia mau ada chance untuk lolos ke Piala Dunia kan, salah satu negara pelopor yang menolak Israel masuk Piala Dunia juga kan Spanyol. Setelah Spanyol ada Prancis. Mereka kan dengan tegas, jika Israel masuk Piala Dunia lebih baik timnas kita yang mundur. Nah ini kasusnya sama nih, tapi konteksnya berbeda. Yang ini kan ketika perang ya. Ketika perang terjadi, nah Spanyol ambil tindakan ya. Mungkin setelah Spanyol kita akan tunggu, kita akan lihat mungkin beberapa negara yang lain juga pasti akan mengambil tindakan juga Sen. Antara dia mau tetap maju tanpa ini ya, atau dia tanpa kompromi, atau dia memilih untuk menolak untuk berpartisipasi di Piala Dunia gitu kan. Iya ya, kalau misalkan dari raksasa sepak bola
di Eropa ya, khususnya kalau misalkan seperti Prancis, Spanyol, Hmm. ada 4 aja misalnya Prancis, Spanyol, Inggris gitu dan juga Itali. Itali Iya. masuk ya? Enggak ya, Itali masuk Piala Dunia enggak sih tahun ini? Oh, Intinya masih. kalau misalkan ada 4 negara di Eropa yang mengajukan mengundurkan diri, itu bisa menurut gua daripada langsung ke FIFA, mending ke UEFA aja. Jadi seluruh Uni Eropa itu tidak mau berpartisipasi di Piala Iya. Dunia kalau perang ini masih berlanjut gitu. Mm-mm. Jangankan banyak banyak banget negara yang mundur ya. Eh, Spanyol aja yang mundur sekarang. Udah itu bakal hancur. Apalagi Bakal Spanyol hancur. adalah salah satu kandidat terkuat kan, kandidat Mm-mm. terkuat untuk menjuarai Piala Dunia di edisi kali ini gitu. Bener ibaratnya ya. Ya, ibaratnya yang sangat nggak habis pikir tuh kenapa negara-negara yang mayoritas Islam justru tidak ada speak up ya tentang kondisi sekarang, Sen. Kayak ibaratnya Arab Saudi sendiri, masalah konflik perang antara Iran dan juga Amerika ini kan kayak justru yang berempati bukan negara-negara mayoritas penduduk Islam kan. Iya ya, kalau misalkan menurut gue sih masalah ini itu salah ya kalau misalkan dibawa ke sentimen agama ya. Hmm. Salah ya menurut gua kalau misalkan sentimennya kita harus membela Iran karena Iran Islam gitu. Iya. Salah karena Iran memang membela Islam kan, dasar serangan ini kan ketika Israel membombardir Palestina di akhir Iya. 2025 itu ya. Ini kan salah banget apalagi kan negara salah satu negara ya Arab itu kan negara Islam terbesar Iya, karena memang terbesar. sejarah Islam itu datang dari sana. Mereka kan Hmm. sudah speak up dan mendeklarasikan jika mereka mendukung penuh Amerika gitu. Hmm. Nah, kemudian juga hal ini tuh terjadi di negara-negara Islam lainnya yang sekarang sedang berupaya untuk menaikkan pariwisata dari sepak bola, yaitu Qatar. Qatar kan Iya. sekarang lagi stop semua acara-acara sepak bola internasional ya. Hmm. Karena hal ini gitu. Mungkin Hmm. menurut gue negara-negara seperti mungkin negara Islam terbesar yang memiliki kekuatan militer dan juga keuangan kan Arab, Qatar, paling sama Uni Emirat Arab ya. Mereka menurut gue lebih takut karena sekarang kan mereka berbisnis dengan Barat apalagi dengan Amerika gitu. Iya betul ibaratnya ya. Nah justru dari sini kita bisa melihat hal positif dari apa yang dilakukan sama presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto yang ibaratnya meskipun itu dari negara kecil Indonesia, tetapi kan berniatan baik untuk ikut mendelegasi dan ikut mendamaikan pihak yang sedang berseteru. Nah harusnya pemimpin-pemimpin negara lain juga kan melakukan hal yang Iya, sama, yang Sen. ada juga Rusia ya. Kemarin Mm-mm. Rusia kan Putin mengajukan untuk menjadi penengah antara Iya konflik iya, ini nah kan itu gitu. dia betul. Kan yang kita harapkan itu jalan tengahnya gitu kan. Ibaratnya kalau konflik antar negara kita nggak bisa mendukung salah satunya, kita juga tidak bisa berharap perang ini akan berakhir karena kan mereka yang lebih tahu alasan untuk berperang. Karena kan siapa sih yang mau berperang? Iya. Tetapi setidaknya untuk menghargai event yang diselenggarakan 5 tahun sekali berikut Piala Dunia. Maksudnya negara-negara lain, kepala negara dari negara lain itu kan harusnya ikut mendelegasikan ininya diplomasinya untuk bisa mendamaikan dan mencari titik tengah entah itu dari gentatan senjata atau apa segala macam kan harusnya seperti itu ya. Yang paling disayangkan itu kan kekuatan militer, salah satu kekuatan militer terkuat Korea Utara ya. Iya. Mereka malah nggak diajak kan. Nah itu Mereka dia. yang memiliki rudal, memiliki segala macam malah nggak diajak sekarang. Makanya, Karena lagi nunggu panggilan padahal nunggu panggilan untuk diajak nih. bener, makanya iya ada beberapa statement kayak Kim Jong Un itu bertanya-tanya ya, ini kok kenapa gue yang udah siap segala-galanya malah nggak diajak? Ini Iya. jangan-jangan nanti ngide, Iya, dan ngirim ada juga yang rudal ya. disayangkan itu yang paling vokal untuk melerai peperangan ini itu ya negara-negara yang negaranya tidak ikut ke Piala Dunia seperti Iya, Indonesia, Rusia gitu. iya Mereka benar. yang paling vokal tapi negaranya tidak. Jadi dasar mereka ingin menengahi itu bukan karena sepak bola gitu. Menurut Iya, gua kan ini kan faktornya kan ya Amerika mah tetap nanti Piala Dunia tuh terus akan diselenggarakan walaupun ada perang dan juga segala mm, macam gitu. Nah, dari sikapnya Spanyol ini kan bagus banget, harusnya ditiru bagus. oleh negara Iya yang lain harusnya. gitu. Mending juga menurut gua FIFA itu memutuskan kalau misalkan mau adil, terus Piala Dunia ini harus tetap diselenggarakan gitu. Iya. Ganti tuan rumahnya. Nah, jadi harusnya itu yang dipertimbangin ya, Sen ya. Mm-mm. Sama kayak pagelaran yang paling dekat Finalisima, itu kan udah mulai dipertimbangkan nih. Ibaratnya kalau memang harus tetap diselenggarakan di bulan itu ya alternatifnya ininya venue-nya yang berubah kan. Karena Iya. kan sedang tidak memungkinkan kalau dari pihak Qatarnya sendiri kan menutup kegiatan olahraga dari adanya Iya. perang ini ya. Cuma masalahnya pasti kan sekarang yang konflik itu bukan Iran Israel lagi kan. Iya, Iran Amerika. Amerika yang jelasnya nyerang, bukan Israel iya. lagi. Nanti kalau misalnya Piala Dunia benar-benar tetap dilanjutin, kemudian
Iran benar-benar mundur, Amerika mendeklarasikan gencatan senjata. Udah, selama Piala Dunia Amerika tidak akan melakukan serangan apapun. Israel yang nyerang pasti. Israel dan Iran tetap perangnya tuh nggak bisa gencatan senjata. Jadi ketika Amerika diem, Israel yang mulai lagi. Iya, takutnya ya. Pasti enggak, menurut gue nggak takut ya pasti. Israel kan sering banget. Hari ini gencatan senjata, bahkan Trump ngomong di White House langsung. Besoknya Israel nyerang Palestina, nyerang Iran kan kemarin. Iran langsung balas ke Tel Aviv kan seperti itu gitu. Dan untuk sekarang kan Amerika turun sendiri, langsung perang sama Iran gitu. Nanti ketika Trump ngomongin gencatan senjata selama Piala Dunia, Amerikanya diem, Israelnya yang nyerang. Gitu. Karena perang ini dari 3 sisi ya ibaratnya. Jadi ya memang susah juga ya karena dia kayak Dewan PBB juga sekarang PBB masih ada sih. Mau bubar ya. Ibaratnya kan karena yang ditinggalin Amerika kan mereka uangnya habis ya. Nggak ada yang ngeduitin. Ibaratnya kalau dulu itu kan ketika ada hal-hal besar itu kan ada diplomasinya. Sekarang kan kayak nggak tahu nih pemimpin negara harus diplomasinya seperti apa tentang perang ini kan. Iya ya, karena Amerika kan bergerak secara sepihak ya. Ini sama seperti Rusia ketika menginvasi Ukraina. Betul. Jadi Rusia mah kan karena memang dia tidak bisa megang negara-negara yang lain, makanya dikucilkan. Amerika mah sekarang jadi didukung ya. Enggak, posisinya kan sekarang tuh Amerika tuh sama seperti Rusia waktu dulu, cuma Amerika lebih superpower kan sekarang. Gitu. Jadi bingung. Walaupun dikucilkan ya terus aja gitu ya, Rusia yang dikucilkan terus aja nyerang sampai sekarang kan belum damai sama Ukraina gitu. Apalagi sekarang Amerika yang gua harapin sih Piala Dunia itu harusnya menjadi ya bisa jadi alat lah untuk mendamaikan peperangan ini, harusnya bisa jadi alat Piala Dunia. Harusnya. Cuman harusnya segera ya, jangan nunggu nanti kan ya. Ibaratnya harus ada sebulan atau 2 bulan sebelum Piala Dunia itu digelar, ya udah damai dulu, jangan nanti keburu waktunya menipis kan, euforianya nanti berkurang. Ya mungkin kita berharap minggu-minggu ini ya, minggu-minggu dari sekarang, semoga saja sudah nemu solusinya gitu kan. Iya, apalagi kan ini ngomongin Spanyol mundur ya. Kemudian waktu Iran dari Federasi Sepak Bola Iran, bukan dari federasi, bahkan dari pemerintahnya langsung ngomong jika mereka ingin mengundurkan diri dengan di Piala Dunia. Responnya Trump kan, saya rasa juga Iran itu adalah negara yang nanti kalah telak. Malah gitu kan. Yang lebih memanas-manasi kan, lebih parahnya kan. Itu kan memang dari sisi Trump juga emang ingin justru memprovokasi ya dari Trump ya. Sebagai tuan rumah itu nggak ada hangat-hangatnya, malah panas kan, dikirimin bom. Bener itu dia, emang susah banget ya. Emang bener politik melawan sepak bola masih lebih poweran politik katanya untuk tahun ini. Tapi menurut gua susah sih, Trump tuh nggak bisa diserang oleh netizen ya. Kan penyerangan Iran ya yang katanya ada senjata biologis. Makanya kan Iran kan invasi Amerika ke Iran 2001 kan. Pada saat itu menurut gua kondisinya tuh sama seperti sekarang perangnya gitu. Cuma sekarang kan ya gara-gara sosial media jadi rame gitu kan. Cuma kayak Trumpnya tetap kalau misalnya desakan boykot, bikin petisi segala macam tetap kayaknya. Tetap nggak bisa ibaratnya. Nggak bisa. Kalau untuk Amerika sendiri, jadi konfliknya itu kan bermula gara-gara ada sebuah anggapan bahwa Iran ini kan sedang mengembangkan teknologi nuklir, di mana itu kan dilarang, ya kan? Ya itulah. Ya itu kan waktu 2001 kan alasannya sama seperti itu kan. Sampai sekarang kan tidak terbukti. Nah, dari keterangan negara Irannya sendiri, kita tidak mengembangkan teknologi nuklir, tetapi kita mempelajari blueprint dari nuklir sendiri. Kenapa? Kalau negara lain mempelajari nuklir, kita tidak diperbolehkan mempelajari nuklir, ya nanti kerugian untuk negara kita. Ini nuklir bukan untuk ofensif menyerang negara lain, tetapi untuk melindungi negara kita sendiri. Nah itu kan alasan Iran ibaratnya. Ya nggak ada dong kalau Iran nggak boleh mempelajari nuklir, sedangkan negara lain memiliki teknologinya kan, Sen. Tapi kan lagi-lagi media dikendalikan sama Amerika sejak zaman dulu kan. Sehingga ya framing yang ada di media sosial sekarang, ya seakan-akan Iran yang kekeh pengen perang, padahal kan Iran itu bukan ofensif nyerang tapi defensif ya, bertahan gitu kan. Ya awal-awalnya sih gara-gara serangan Iran ke Israel ya. Awalnya kan, jadi sekarang Amerika yang ikut-ikutan dan Amerika memiliki alasan untuk menyerang Iran sekarang kan. Gitu. Cuma yang parahnya tuh kan Spanyol yang sudah mendeklarasikan untuk mengundurkan diri walaupun masih belum fix gitu. Tapi dari sini Amerika itu langsung mengancam kan, mereka langsung menaikkan tarif dagang kepada Spanyol. Kemudian dari segi hubungan bilateralnya benar-benar diputusin semua gitu. Nah setelah Spanyol yang baru rumor aja belum fix
kayak gini, negara-negara yang lain lebih takut. Pasti, kalau negara kecil pasti lebih takut. Nah, tetapi yang paling gue tunggu-tunggu itu justru respon dari negara besar seperti Cina dan juga Rusia ya. Ya mungkin gencatan senjata terjadi ketika dua raksasa itu ikut ini, San. Ibaratnya ikut kalau secara mendukung ada di pihaknya Iran lah gitu ya. Ini gimana caranya supaya tetap damai karena ketakutan perang dunia tiga terjadi itu ketika Amerika yang melawan negara komunis seperti Rusia atau Cina. Kan ini kan belum masuk nih ke dalam skema perang ini. Karena kan dari dulu juga kan ada yang mau perang begitu Korea Utara, Cina dan juga Rusia membela salah satu negara nggak jadi lagi karena memang kedua belah pihak tahu perang dunia tiga terjadi itu ketika Amerika versus Rusia juga. Jadi celah untuk mendamaikan itu masih ada. Cuman sebagai supporter sepak bola, sebagai manusia lah ya, kita berharap jangan berlarut-larut lama gitu. Kita berharap kan cepet gitu kan. Ibaratnya harus ada jalan Iya, tengah. ya itu masalahnya kalau Rusia sama Cina ikut turun malah lebih lama Iya, pasti. betul. Soalnya bukan lebih lama lagi ya memang benar terjadi perang Perang gitu. pecah pasti Iya, bawahnya. yang susah tuh memang bener-bener emang susah lah sekarang. Jadi intinya kan Piala Dunia edisi 2026 ini kalau masih terus ada perang bener-bener ya Piala Dunia paling gagal. Paling gagal, paling ini ya. Coreng nama ini ya, kemanusiaannya sebenarnya. Iya ya apalagi kalau misalkan memang Spanyol mengundurkan diri itu benar-benar ya mending gak usah ada Piala Dunia lah. Iya, Kalau bener. misalkan Spanyol yang ngundurin diri gitu nggak rame banget masa ngeliatin timnasnya Amerika yang mainnya jelek kan. Iya benar. Nah kita tunggu lagi respon dari negara-negara lain ya tentang hal ini ya Sen ya. Iya ya paling juga perang mah tetap akan terus paling juga gencatan senjata. Senjata-senjata yang Sepertinya paling mungkin. Iran itu bukan apa-apa ya kayaknya project the next Palestine. Bisa jadi ibaratnya kan dari sisi Amerikanya. Ya siapa tahu lah nanti. Jadi ibaratnya keputusan ini kan sepenuhnya ada di tangan Trump ya. Kita juga kan belum melihat reaksi dari warga Amerikanya juga kan ada yang bilang warga Amerika itu tidak setuju sama langkah-langkahnya Trump, tetapi kan ada juga yang masih setuju ya. Mungkin kalau dari sisi warga Amerikanya bisa ngasih ya minimal kalau tidak sepakat dengan Trump ada demo apa segala macam sehingga jadi bahan pertimbangan untuk Trump sendiri ya mungkin itu akan menjadi titik balik Trump akan melakukan gencatan senjata. Iya. Kan masalahnya kita nggak tahu kapan gencatan senjata itu dilakukan kan. Iya susah kalau misalkan Trump itu di demo nggak mempan Nggak mempan kalau dia susah lah emang kalau soal masalah ini. itu. Iya masalahnya kan kalau misalkan ini terus berlanjut ya mending juga Piala Dunia diundur aja kalau nggak dibatalin. Gak apa-apa Iya. nunggu 2027 lah mending. Iya Gitu. bener antara diundur soalnya kalau untuk berubah venue itu lebih nggak masuk akal lagi ya kalau berubah tuan rumah gitu karena kan emang sponsorshipnya udah nentuin di Amerika kan yang Iya. masuk akal paling di cancel ya dipospon gitu ya Iya. berapa tahun gitu kan. Ya kalau misalkan FIFA mau rugi ya harus jangan di Amerika lah. Ya udah mending Harusnya, ganti iya. tuan rumah. Kalau misalkan masalah rugi dan juga segala macam, yang rugi itu bukan FIFA, ya Iya. brand kan yang rugi. Brand, bener. Brand tersebut ya brand tersebut tidak bisa nuntut FIFA, tuntut aja Amerika yang Iya melakukan seperti harusnya, itu gitu. harusnya. Nah yang paling gue sesal itu ini Sen di Piala Dunia ini kan ini last dance-nya para legend ya dimana kayak Lionel Messi, Ronaldo sama Neymar. Nah kalau di cancel misal ditunda 2 tahun ini kan nggak kekejar sama usianya justru ini adalah momen yang pas ya ketika diselenggarakan di tahun ini aja kan umur dari Lionel Messi, umur dari Ronaldo itu kan ya umur-umur yang mau pensiun kan harusnya ini adalah momen yang paling tepat untuk panggung buat legenda sepak bola dunia kan harusnya kan. Iya harusnya itu, apalagi untuk Ronaldo ya, mumpung masih ada kesempatan lah. Kalau Iya, misalnya udah ibaratnya setahun ya. lagi dia udah nggak bisa ikut sama sekali. Karena kan udah ada rencana pensiun juga ya Sen ya. Iya dan juga kalau misalkan iya benar kalau diundur nanti ya nggak enak gitu Piala Dunia tuh. Gak enak ibaratnya. Lihat generasi baru dan juga segala macam nggak ada nama Ronaldo, Messi itu pasti udah nggak ada kalau diundur 1 tahun lagi. Iya benar. Pokoknya kita dikejar-kejar sama timeline itu kan ibaratnya. Kita doakan saja lah semoga yang terbaik ya, yang terbaik maupun gencatan senjata lah selama 3 bulan ya. Iya Karena ibaratnya. Piala Dunia kan 1 bulan kan, 1 bulan diselenggarakan itu selama 1 bulan gitu. Jangan ada seperti ini gara-gara terlalu mepet si perang terlalu mepet sama jadwal Piala Dunia Piala sendiri. Dunia.
ya ibaratnya nanti kita akan update terus seputar situasi perang ini ya sayangnya sama Piala Dunia ya. Iya, Mungkin kita tidak update perangnya, kita update Piala Dunianya. Piala Dunianya. Ibaratnya nanti kalau ada apa-apa di next episode akan kita tetap bawakan ya topik-topik tentang Piala Dunia ini ya sayangnya. Iya. So untuk episode kali ini mungkin cukup sudah. itu saja ya yang kita bahas ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga Piala Dunia tahun ini tetap terselenggara, akan ada jalan tengah di antara konflik perang yang terjadi saat ini. So thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.